mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu. Shalom. Halo sukacita pada pagi hari ini. Amin. Amin. Saya percaya orang-orang yang diberkati Tuhan dan kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Karena pada saat ini, hari ini, kita datang di hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, menikmati hadirat-Nya. Karena Tuhan itu baik bagi semua orang. Amin. Puji Tuhan. Oleh sebab itu sebelum kita masuk dalam ibadah kita akan berdoa. Kita menyerahkan jalan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Allah penolong kami, Allah penghibur kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan sudah mengantar kami ke tempat ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, setiap kami yang hadir di tempat ini maupun yang masih di rumah dan dalam perjalanan, biar Engkau jamah hati kami Tuhan. Beri kami rasa rindu, rasa haus akan Engkau, sehingga kami bisa merasakan hadirat di tempat ini. Kami percaya di dalam hadirat Tuhan ada mujizat, ada pemulihan, ada kemenangan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan Tuhan jalan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan pada pagi hari. Pimpin sertai kami Bapak. Dalam nama Yesus. Puji Engkau, menyembah nama Yesus. Terima kasih ya Bapa. Hadirat-Mu saat ini ya Bapa. Terima kasih Yesus. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, tempat kudus-Mu. Dalam hati ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, tempat Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya urusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku Dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Mari Tuhan penuhi hati kami. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. bawa kami dekat ya Bapa. Bawaku dekat Kasih Yesus. dalam hadir-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Sama-sama
rasakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Ku hidup dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, mengangkat tanganku bersyukur, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Ku hidup dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Serindu biar jemaat Tuhan naikkan pujian ini sebagai tanda kerinduan kita di hadapan Tuhan. Kita katakan sama-sama. Amin. Naikkan pujian ini dengan penuh kerinduan di hadapan Tuhan. Yesus, kami rindu Tuhan. Amin. Bahwa kami dekat ya Bapa. Dalam hati-Mu, kami rindu mendengar. Mari jemaat Tuhan, rasakan kasih-Nya. Rasakan kasih-Mu, Amin. Dan indahnya kekudusan-Mu, ku hidup dengan kasih-Mu, Diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, mengangkat tanganku bersyukur. dan ku bersyukur menyembah-Mu. Ku hidup dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Sudah kita bangkit berdiri semua. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di hadapan-Mu ya Bapa, atas segala kebaikan kasih setiamu dalam hidup kami. Memelihara-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Bahwa kami Tuhan lebih dekat kepada-Mu ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Sebab hanya Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkau pengharapan kami Bapa. Percaya Tuhan, hadir-Mu dalam hidup kami, mampukan kami untuk hidup berkenan di hadapan-Mu ya Yesus. Menikmati segala kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di hadapan-Mu Bapa. Kau rasakan kasih-Mu Tuhan Yesus. Rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, ku hidup dengan kasih-Mu, diam di
Rasakan kasih Tuhan saat ini. Tuhan rindu melawat kita saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Diam di hadirat-Mu, Angkat tanganku, ku mengangkat aku tanganku bersyukur. dan ku bersyukur Terima kasih ya Yesus. menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami tinggikan Tuhan. Kami agungan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami menyembah Allah yang perkasa, Allah yang setia. Terima kasih Tuhan buat mari kita angkat hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan ada di tempat ini untuk melawat kita saat ini. Terima kasih. Dalam keselamatan kami, dalam pengharapan kami. Lawat Tuhan umat-Mu saat ini. Tuhan kuliner setiap hati kami Tuhan. Lihat setiap kedalaman hati kami yang ada saat ini ya Bapa. Taruh kerinduan dalam setiap hati kami Tuhan kami. Jamah Tuhan setiap hati. Jamah setiap hati yang terluka. Allah yang kudus, bersama kuduskan kuduskan rasakan hadirat Tuhan. Tuhan itu baik. Setiap orang berharap kepadanya. Terima kasih Tuhan. Mari terus rasakan hadirat Tuhan. Buka hati. Buka hati jamaah Tuhan. Teruslah Engkau Tuhan. Teruslah Engkau Yesus. Allah yang dahsyat, Allah pembela kami, Allah penolong kami. Terima kasih. Ada Allah lain yang kami sembah selain
menyerah, meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggamanmu. Mari kita katakan sama-sama, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dasarku menggenapi. Imanku Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. kita akan puja dengan iman kita. Katakan sama-sama, ku hidup Karena percaya, amin. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalammu. Oh, aku tidak akan menyerah, Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggamanmu. sama-sama kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, Amin. yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sungguh-sungguh kita katakan iman kita katakan di hadapan Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, amin. Yang tak berganti dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangannya. Sekali lagi kita katakan dengan iman kita, aku punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang besar. Rasakan Yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, katakan sama-sama, ku terima sekarang kemenangan darimu. katakan imanku bersepakat, aku bersepakat Percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Dan suara-suara yang paling mulia bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa roh-Mu, kuasa-Mu lebih besar dalam hidup kami ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kami rindu untuk memuji Engkau lebih dahsyat lagi. Di dalam nama Yesus kami yang suka rindu memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan Amin. amin. Sekali lagi berikan suara-suara yang paling mulia bagi Tuhan kita. Saya percaya kita orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Oleh sebab itu saya rindu kita beri salam satu sama yang lain. Kita katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua
katakan sama-sama dengan segenap hati. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Amin. Ku angkat tangan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menyanyi memuji, ungkapkan sukacita Di hati. Sama-sama katakan. Kau terbesar dan mulia, Ajaib. ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, Ku angkat ku suara. angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menyanyi memuji, ungkapkan sukacita di hati. Besar. Terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Terbesar. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah yang terbesar dalam hidup kami. Mari dengan iman kita, sama-sama kita katakan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Amin. Kau terbesar. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Mari sama-sama katakan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Terbesar. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua. Biarlah semua Amin. memuji-Mu. Biarlah semua. Biarlah semua Memuji-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh memuji Tuhan, amin. Sebab Dia perisai kita, haleluya. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Tinggal dekat, aman, hidup dalam hukum menang. Kau yang memegang hidupku di tangan-Mu. amin. Kita katakan sama-sama. Kau menentukan langkahku, Ku berjalan ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Katakan sama-sama. Tuhan, Kau perisaiku.
teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Amin. Takkan kita ragu mengikuti Tuhan, amin. Katakan sama-sama. Tinggal dekat, aman, hidup dalam hukum menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanku. Katakan sama-sama. Tuhanlah Perisaiku, haleluya. lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan Ku ragu mengikutimu. Tuhan perisai kita, haleluya. meneguhkan langkahku. Ku berjalan dalam kemenangan Tuhan. Ku berjalan di dalam Kekuatanku. Tuhan kau perisaiku. Haleluya. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Katakan, takkan ku ragu sekali lagi. mengikutimu. Takkan ku ragu, Takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya. Tuhanlah perisai kita, haleluya. Haleluya, berikan sorak Tuhan kita. Puji Tuhan. Silakan dulu Bapak Ibu kembali. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat lawatan-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan Engkau menjamah melawat kami ya Bapa. Sebab waktu-Mu yang terbaik bagi kami ya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hati-Mu, percaya jalan-Mu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalan
waktumu yang terbaik. Turut kehendakmu. Terima kasih. Katakan sama-sama. Aku mengenal hatimu dan percaya jalanmu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna. Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya pasti Kau bekerja buat kebaikanku. Walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Percaya, ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku Di waktumu yang terbaik. Turut kehendak, ku percaya, ku percaya, amin. Engkau bekerja buat kebaikanku. walau belum ku melihat, Namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktumu yang terbaik. Turut kehendak. Sering dengar jemaat Tuhan, nyerahkan pujian dengan kerinduan kita. Tekankan sama-sama. Saat tak mampu berharap, kekhawatiran menghinggapi jiwa. Kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hatimu, ajarku mengenal hatimu. Amin. Percaya jalanmu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna. Amin. Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Dengan iman kita katakan pujian ini. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku. Walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku Di waktumu yang terbaik. Turut kehendak. Saya undang jemaat Tuhan bagi berdiri semua. Terhalang sholat minggu saya undang naik panggil doakan. percaya Engkau bekerja Buat kebaikanku. walau belum ku melihat,
pasti Tuhan mudahkan jalanku di waktumu yang terbaik. Seturut kehendakmu. Sekali lagi katakan percaya. Percaya Engkau bekerja buat kebaikanmu, walau belum tentu melihat, Amin. namun kuasa-Mu sempurna. Tentang hambanya firman Tuhan. Ku percaya pasti Tuhan mudahkan jalanku di waktumu yang terbaik. Seturut kehendakmu di waktumu yang terbaik. Seturut kehendakmu di waktumu yang terbaik. Seturut kehendakmu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, waktu-Mu adalah waktu yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sudah memuji-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan, menyembah-Mu, mengagungkan Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, di atas pujian, penyembahan kami Tuhan, Engkau bertahta atas kami Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Bapa, turunkanlah otoritas-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, terlebih hamba-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan sabda-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan saya dan saudara. Pagi hari ini Tuhan masih memberikan kita waktu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tema pada pagi hari ini adalah diproses lebih sabar. Kalau beberapa bulan lalu saya sempat menyampaikan tema yang berjudul sabar atau bahasa kerennya long suffering ya. Jadi pagi hari ini di seluruh GBI mengambil tema yang sama, diproses lebih sabar. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, salah satu pertanyaan yang mendasar ya, pertanyaan yang klasik, yang biasa orang umum atau kita orang percaya, selalu kadang-kadang kita berbicara dalam hati kita, kenapa kalau Tuhan itu Maha Kasih, kenapa masalah selalu datang dalam kehidupan saya, dalam kehidupan saudara? Kenapa ketika kita percaya kepada Yesus, justru masalah itu kadang-kadang datang bertubi-tubi. Baik itu dalam pekerjaan, dalam usaha, terlebih rumah tangga. Ya, karena akhir-akhir ini saudara yang terkasih, rumah tangga orang percaya itu banyak diguncangkan ya. Banyak sekali diguncangkan. Karena memang ketika rumah tangga itu guncang, rumah tangga kita itu mulai goyah, di situ mulai masuk iblis. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, ada banyak jawaban kenapa musibah atau masalah Tuhan izinkan dalam kehidupan saya dan saudara. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, salah satu alasan yang sering kita dengar ketika masalah itu datang dalam kehidupan saya dan saudara, sesungguhnya disitulah proses kita
mengenal, proses kita naik level, proses kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Coba kita buka dalam Efesus 4 ayat ke-13. Efesus 4 ayat ke-13, Tuhan mau supaya kita orang percaya hari-hari kita, hari lepas hari kita akan serupa, segambar dengan Yesus. Saya bacakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Ya, orang percaya itu ketika diproses oleh Tuhan, itu Tuhan mau sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Paulus pernah katakan, di dalam kesesakan aku melihat kemuliaan Tuhan. Sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika masalah itu datang sesungguhnya Tuhan mau pertumbuhan iman kita, pertumbuhan pengetahuan, pengenalan akan Yesus itu benar, saudara. Ya, banyak orang percaya ketika masalah terjadi jatuh. Karena pengenalan yang benar tentang anak Allah dan kedewasaan yang penuh tentang iman kepada Yesus masih rapuh, saudara ya. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana diproses untuk lebih sabar. Ya. Kalau beberapa bulan lalu saya sampaikan mengenai sabar. Ya. Siapa di sini yang sudah memiliki tingkat kesabaran? Angkat tangan. Orang Kristen, orang percaya harus memiliki yang namanya sabar, saudara. Nanti kita akan belajar, ya. Memang ada kasih karunia tertentu yang Tuhan berikan masing-masing kita. Ya, ujian yang Tuhan izinkan itu berbeda-beda, ya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, salah satu prinsip yang akan kita pegang ya, ketika kita percaya atau kita memiliki Yesus atau Tuhan memiliki rencana di balik setiap kesulitan kita, setiap masalah yang kita alami. Kesulitan yang terjadi, Bapak Ibu, kadang-kadang kesulitan itu terjadi memang karena kita, karena saya dan saudara. Atau kesulitan itu memang Tuhan izinkan terjadi untuk proses pembentukan. Ya. Kalau dalam Alkitab, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita baca dalam 2 Samuel bagaimana Imam Eli, ya. Imam Eli ini dia memiliki 2 anak, Hofni dan Finias. Ya, kedua anak ini anak yang tidak takut akan Tuhan walaupun dia dididik dibesarkan oleh seorang Imam Eli. Ketika persembahan pelayan-pelayan Tuhan memberikan persembahan untuk Tuhan ya, persembahan korban bakaran, ada daging-daging tertentu yang diambil oleh anak-anak Imam Eli. Ini dosa atau ini perbuatan yang sengaja dilakukan. Ini persoalan atau kesalahan yang sengaja dilakukan sehingga ada celah iblis untuk masuk dan terus saudara. Ada juga di dalam Alkitab, kalau kita baca dalam kisah Daud ya, Daud ini pernah juga melakukan kesalahan yang dibuat karena perbuatan dia sendiri. Ketika dia mengingini istri Uria yang bernama Betseba, itu kesalahan yang Daud lakukan. Bukan maunya Tuhan. Sama seperti Imam Eli, bukan maunya Tuhan, saudara. Karena hidup ini pilihan. Tapi ada juga kesulitan, ada juga persoalan, ada juga cobaan yang Tuhan izinkan. Ayub misalnya ya. Ayub pernah dicobai oleh iblis. Ya. Tuhan katakan asalkan nyawanya tidak diganggu ya. Tuhan izinkan saudara. Ayub memiliki persoalan yang Tuhan izinkan. Proses pembentukan diri. Tapi ketika Ayub berhasil
melalui proses itu, Ayub menjadi pemenang. Amin saudara. Ayub menjadi pemenang. Itu proses yang Tuhan izinkan. Saya juga pernah mengalami proses itu saudara. Ya. Tapi proses ini karena kesalahan saya. Karena saya kurang peka mendengar suara Tuhan. Jadi beberapa minggu lalu saya bersaksi di Komsel ya. Karena Komsel ini tempat kita bersaksi. Kemudian tempat kita berdiskusi tentang apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Di Komsel ini saya katakan di bulan Desember itu saya mendengar suara Tuhan dalam hati saya. Dikatakan begini, Saiful, kalau kamu ada uang 500.000, kasih ke gereja sana untuk anak sekolah minggu. Tapi saya sempat ngomong sama istri, kasih enggak ya? Tapi saya putuskan enggak kasih saudara. Saya tidak kasih itu uang 500.000, bukan karena saya tidak ada uang saudara. Ya, itu proses yang salah dalam kehidupan saya. Nah, beberapa minggu kemudian anak saya mengalami kecelakaan. Ya, karena Desember itu kami rencana akan liburan ke luar negeri, mengalami musibah. Ya, motor yang dia kendarai menabrak motor merek Yamaha Ninja kalau nggak salah. Ya, yang dia tabrak ini bukan motor yang murah saudara. Yang dia tabrak ini motor yang lumayan mahal ya. Motor anak saya cc-nya besar, nabrak motor besar juga. Ketika dia tabrak, anak saya mengalami musibah, yang ditabrak pun begitu. Saya harus ke rumah sakit itu hari. Tapi puji Tuhan anak kami tidak diintimidasi oleh si yang ditabrak pada saat itu. Karena begitu ditabrak ini dia nabrak di depan sekolahan ini anak yang ditabrak saudara. Bayangkan kalau dia panggil teman-temannya, aduh habis anak saya. Singkat cerita, biaya yang saya harus keluarkan untuk perbaikan motor anak saya 2,5 juta. Motor yang ditabrak 2,5 juta. Artinya saya keluar uang 5 juta. Harusnya saudara, harusnya saya hanya keluar uang 500.000 untuk kemuliaan Tuhan. Tapi saya tahan. Akhirnya saya keluar uang 5 juta. Ya. Di situ saya baru sadar, oh Tuhan ampuni saya. Kadang-kadang persoalan itu karena kita saudara ya. Kita yang tidak peka apa maunya Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau Tuhan izinkan persoalan itu adalah proses yang harus kita jalani. Proses ini akan terus dan terus saudara. Tapi yakinlah, Tuhan katakan dalam Yohanes 16 ayat ke-33, ya, setiap apapun kesulitan, setiap apapun masalah, ya, itu adalah proses yang harus kita jalani. Jangan pernah mundur atau jangan pernah ragu. Beberapa minggu lalu hambanya di tempat ini berbicara, kalau ada masalah hadapi masalah. Jangan lari dari masalah. Karena masalah itu adalah proses. Apalagi kami orang yang bekerja di kantor ya, setiap hari pasti ada proses. Anak buah bermasalah, anak buah korupsi, anak buah menyalahgunakan jabatan, menyalahgunakan kewenangannya, mengambil uang perusahaan. Itu proses yang harus kami jalani sebagai orang yang bekerja di perusahaan. Sama seperti kita, apapun kita, proses itu berjalan. Ya. Yohanes 16 ayat ke-33 saya bacakan, semua itu kukatakan kepadamu. Ya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku, di dalam Yesus. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Dalam dunia kita mengalami persoalan. Tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Amin saudara. Yesus katakan, aku telah mengalahkan dunia. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kalau Yesus sudah mengalahkan dunia, pastilah kita juga akan mampu mengalahkan dunia. Karena setiap langkah kita sesungguhnya Yesus menyertai. Ada roh penolong, ada roh penghibur, ada parakletos yang selalu menyertai kehidupan saya dan saudara.
kita akan sanggup, saudara, yang saya kasih di dalam Tuhan. Di dalam dunia kamu menderita penganiayaan, dalam dunia, saudara, ya. Kita masih ada di dunia. Selalu dan selalu mengalami yang namanya masalah. Kita diproses untuk lebih sabar. Tidak seorang pun yang lolos atau imun dari setiap masalah. Baik itu gembala, hamba Tuhan, orang percaya, orang yang sudah rajin berdoa sekalipun, ya, yang jidatnya tebel-tebel kayak angka 2 gini, ya, berlutut, tetap mengalami masalah, saudara. Ya, tidak ada yang kebal. Selalu Tuhan katakan, aku telah mengalahkan dunia. Coba beri salam kepada samping kiri kanan. Saya sudah mengalahkan dunia. Ya. Itu kata-kata profetik, kata-kata yang menguatkan. Saya sudah mengalahkan dunia. Ya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ya, roh penghibur itu akan menolong kita. Roh penghibur itu adalah Yesus sendiri. Ya, Tuhan sendiri. Karena setiap masalah, ya, setiap pergumulan saya dan saudara pasti ada maksud Tuhan. Ya, ketika masalah itu terjadi, Tuhan tolong kita bisa melihat, oh begini maunya Tuhan. Ya, tadi saya sudah bersaksi, ketika saya pelit mengeluar uang 500.000, saya harus keluar uang 10 kali lipat dari itu. Baru saya sadar, oh maunya Tuhan itu peka, jangan pelit. Ya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, nah ayat kita pada pagi hari ini adalah terambil dari Efesus 4 ayat 1 sampai 7. Untuk menghormati firman Tuhan, saya jemput jemaat bangkit berdiri. Efesus 4 ayat 1 sampai 7. Saya baca ayat pertama, jemaat ayat kedua, dan seterusnya kita berganti-gantian. Kalau sudah dapat katakan amin. Perikop Alkitab di sini dikatakan kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Ayat pertama, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ayat kedua, jemaat. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Ya, garis bawahi ayat ke-7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Silakan duduk. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, ya. Jadi kasih karunia. Jadi dalam Efesus 4 ayat Efesus 4 ini adalah konteksnya ketika Paulus berbicara kepada jemaat yang memiliki karunia yang berbeda-beda. Ya. Ayat ke-7 ditekankan di sini, karunia, kasih karunia yang diberikan Tuhan itu menurut pemberian ukuran atas kehendak Tuhan, saudara ya. Kalau kita cermati di sini, kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Ya, kita memiliki kasih karunia yang berbeda, sama dengan yang namanya sabar. Ya, kesabaran kita itu beda-beda, saudara. Saya mungkin kesabarannya ada di nomor 1, ya. Bapak Ibu mungkin di nomor 5. Ya, kalau diistilahkan penomoran ya, kira-kira begitu. Nah, supaya hidup saya dan saudara sebagai orang yang di ayat ke-1 di sini ya dikatakan, kita awali dulu dengan ayat ke-1, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku Paulus, orang yang dipenjarakan karena Tuhan,
supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Maksudnya begini, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika kita sudah menjadi orang percaya, dipanggil, ya, atau terpanggil, artinya suka atau tidak suka, sesungguhnya ketika kita dipanggil Tuhan, kita harus berpadanan dengan Yesus, ya, berpadanan dengan firman Tuhan, berpadanan dengan talenta yang kita punya. Jadi jangan lari dari padanan itu, saudara. Kita tidak bisa lepas dari yang namanya kasih Tuhan. Kita tidak bisa lepas dari yang namanya Yesus. Kita dipanggil berpadanan dengan panggilan itu, ya. Dengan panggilan, ya, masing-masing karunia. Jangan lari. Saya pernah bersaksi ketika saya dipercaya atau dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan, orang yang tadinya dari seberang kemudian bisa mengenal Yesus, ya. Sesungguhnya tidak mudah, saudara, ya. Saya harus belajar bagaimana baca firman. Ya, dulu waktu mula-mula, ya, saya bersaksi sedikit. Waktu saya dengan istri saya ke gereja, kadang-kadang kita baku lomba, saudara, ya. Ketika pengkhotbah bilang buka ayat ini, kita cepat-cepat. Ya pasti saya kalah dengan istri saya dong, karena dia lebih dulu mengenal Yesus. Tapi kalau saya, saudara, lambat saya cari. Kadang ini ada di perjanjian baru atau perjanjian lama, ya. Jadi memang seperti itu kadang-kadang suka duka, ya. Tapi puji Tuhan, ketika saya mau berpadanan dengan firman Tuhan, ya, berpadanan dengan panggilan Tuhan, saya seperti ini, saudara. Orang yang tadinya tidak bisa, Tuhan percayakan, ya, karena bukan saya percaya karena memang kasih karunia Tuhan menyertai kita sesuai dengan bidang-bidang kita, ya. Tadi leader menyanyikan pujian itu, saya sungguh, ya, tersentuh, saudara, ya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan belajar dari Rasul Paulus mengenai 3 hal. Yang pertama adalah kerendahan hati. Di ayat kedua di sini, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Ya, kita akan belajar 3 hal ini untuk kita diproses lebih sabar lagi. Yang pertama, hidup dalam kerendahan hati. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kata rendah hati itu berkaitan dengan kesederhanaan, berkaitan dengan kesopanan. Ya, rendah hati ini tidak menonjolkan diri atau tidak mencari perhatian atau tidak lagi memikirkan apa yang sudah dia lakukan, ya. Artinya dia tidak memikirkan lagi apresiasi orang terhadap apa yang dia lakukan, atau tidak memikirkan lagi penghargaan, pujian, ya, atas prestasi yang sudah dia lakukan. Matius 5 ayat ketiga dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Dalam terjemahan lain, saya dapatkan berbahagialah orang yang rendah hati, karena kerajaan Allah diberikan kepada mereka. Kerendahan hati harus didapat, saudara, ya. Kerendahan hati adalah, kalau boleh dibilang mungkin syarat untuk masuk kerajaan Allah itu harus memiliki kerendahan hati, saudara. Ya, baru-baru ini, ya maaf saya agak sedikit menyinggung, maafkan saya kalau ada yang tersinggung. Baru-baru ini sedang viral, saudara, ya, bagaimana seorang pejabat, keluarga pejabat yang memamerkan kekayaannya dengan gaya hidup yang hedonisme, rame viral, saudara, ya. Karena mungkin, ya, kita tidak tahu, ya, mungkin ingin dilihat, ya, ingin diberi apresiasi, ya, ingin dipuji. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ketika masalah itu, ketika dia membuat hal itu, justru itu menimbulkan masalah, saudara, ya. Sekarang mungkin dulu orang lihat, oh enak ya kehidupan keluarga itu, ya, keluarga yang lagi viral itu, ya. Wah enak hidupnya berkelimpahan, bagaikan surga, apapun ada, ya.
uangnya sampai maaf bicara T, ya kan, triliun saudara, ya. Orang mungkin akan melihat, wah enak saudara. Tapi sekarang, coba lihat, bagaikan neraka itu saudara. Pasti ribut, pasti baku cakar di dalam. Wah salah-salahin. Itu karena kamu anak, karena kamu istri, karena kamu pak. Bagaikan neraka saudara. Makanya firman Tuhan pada pagi hari ini, hiduplah dengan kerendahan hati. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, yang sangat menyedihkan adalah orang tersebut, kalau dari namanya, dia pasti orang percaya saudara. Orang Kristen. Ya, kita termasuk orang yang bersalah. Kenapa ada orang Kristen seperti itu? Artinya gagal saudara ya. Kita gagal memberikan peringatan kepada teman-teman kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, saya berdoa saudara, jangan lagi ada orang Kristen yang membuat cemar nama Tuhan. Ya, walaupun mungkin hanya namanya saja, ya, tapi orang akan melihat itu orang Kristen. Itu sangat menyakitkan saudara. Bagi kita yang berjuang untuk mendapatkan jiwa-jiwa baru. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, ya penginjilan itu tidak harus kita berkhotbah di mimbar atau di lapangan besar, tapi penginjilan itu bisa dilakukan dengan tingkah laku dan perbuatan kita. Amin saudara. Hiduplah dengan kerendahan hati. Ya. Mungkin Bapak Ibu, oh itu Pak Saiful juga pamer kok di pic-nya, WA-nya foto dengan view salju. Bapak Ibu, saya selalu mengambil gambar di pic WA atau di Facebook saya, istri dan kedua anak saya. Agar orang bisa melihat kami adalah keluarga yang diberkati Tuhan. Ya, bukan kami membanggakan kami sudah berangkat ke luar negeri, enggak saudara. Pic saya selalu keluarga saya yang saya tampilkan. Saya mau keluarga-keluarga Tuhan, ya, keluarga anak-anak Tuhan menjadi keluarga yang diberkati, ya. Ya, kalau ada yang ketawa berarti WA-nya cuma gambar sendiri saudara ya. Ya, patut dicurigai saudara ya, kalau pic WA-nya sendiri, wah, apalagi bapak-bapak ya. Aduh, jangan-jangan bujangan nih bapak ini di kantor kan, Pak bapak masih bujangan ya. Ya, Bapak Ibu hidup dalam kerendahan hati ya. Walaupun kita diberkati Tuhan, ya puji Tuhan, tidak salah saudara ya. Kita hidup di dunia ini kalau Tuhan berkati tidak salah. Artinya kalau kita diberkati bukan hanya materi saudara ya, jangan selalu berpikiran diberkati itu kalau punya mobil 2, rumah, ruko, enggak saudara ya. Diberkati itu kalau hidup dalam kasih karunia Tuhan. Ya, hidup dalam firman Tuhan, tidak menyimpang dari firman Tuhan. Itu namanya hidup diberkati. Kalau kita menang terhadap dunia itu ya puji Tuhan. Tuhan kasih berkat. Tapi berkat itu untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, bukan malah menjatuhkan Tuhan lewat berkat itu, lewat jabatan kita. Kasihan saudara ya. Orang selalu menghujat kalau ketika orang percaya jatuh dalam dosa. Ya. Ingatkan teman kita, ingatkan saudara kita, kalau sudah menjadi orang percaya, hiduplah menjadi hidup yang benar sebagai penginjil dalam pribadi. Ya. Sehingga orang boleh melihat, oh itu orang Kristen tahu. Ya. Hidupnya diberkati Tuhan, takut akan Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, jadi ini juga kadang-kadang ya maaf sekali sih ya, kadang-kadang saya suka tiba-tiba ada saja ya masukan begitu ya. Kadang-kadang kita juga saudara, jemaat juga, kalau kita pergi satu tempat ya, kita bertemu dengan gembala, kita kadang-kadang suka secara tidak langsung ya, memuji gembala itu. Wah, hebat ya om, gerejanya besar. Oh iya puji Tuhan. Akhirnya gembala itu jadi jumawa saudara ya. Padahal gereja yang besar tidak ada dalam Alkitab ya. Yesus katakan bangunlah gereja yang besar. Tidak ada saudara. Ya kan? Bahkan gereja yang besar yang ada di Eropa, di Amerika sudah beralih fungsi menjadi masjid. Mungkin tadinya dengan semangat jemaat itu menabur untuk bangun gereja besar. Tapi karena biaya pada saat itu, biaya pemeliharaan entah atau jemaatnya yang sudah pindah sana sini, ya kan,
Ya itulah kalau konsep kita membangun gereja Tuhan itu berdasarkan bentuk bangunan. Sebenarnya gereja Tuhan yang benar adalah kita. Kita adalah gereja Tuhan, bangun keluarga-keluarga di dalam Tuhan, masing-masing. Itulah gereja yang benar. Ya kalau bangunan ada besar, puji Tuhan, asal jemaatnya penuh. Ya, jangan bangun gereja, jemaatnya sedikit, akhirnya beralih fungsi jadi tempat ibadah orang lain ya. Kadang-kadang kita seperti itu saudara, jemaat suka memuji hamba Tuhan. Saya ingat juga ada seorang hamba Tuhan di Kalimantan Timur. Dulu ya, saya hanya dengar cerita, saya tidak pernah jumpa karena sudah almarhum. Ya, ini hamba Tuhan ini orang Chinese. Ya, dia menjadi pengerja di satu gereja besar di Samarinda. Kemudian gembala ini sudah tua. Orang katakan kemungkinan bapak ini akan menggantikan gembala karena gembala ini sudah sakit-sakitan. Ya, dan memang meninggal pada saat itu sehingga ibu gembala yang mengambil alih. Tapi ini hamba Tuhan ini dia tidak mau mengembalakan jemaat di kota besar. Dia katakan ya saya hanya dengar dari kesaksian jemaat, dia lebih suka ke hutan saudara ya, ke daerah Tenggarong, dia buka sidang di sana. Dia lebih suka membuang dirinya di sana. Dia mau memang hidup untuk merendahkan diri, merendahkan hatinya untuk melayani Tuhan. Dia tidak mau hidup dalam kemewahan-kemegahan. Puji Tuhan, kota Tenggarong itu banyak dilawat, banyak diselamatkan oleh Tuhan. Di sana pun akhirnya jadi gereja besar saudara, karena hamba Tuhan ini. Ya, nah yang seperti ini saudara ya, yang harus kita contoh. Ya, proses lebih sabar ya, menghasilkan sesuatu yang besar. Puji Tuhan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, di sini dikatakan, hendaklah kamu selalu lemah lembut. Ayat kedua, lemah lembut ini salah satu dari beberapa buah roh. Kalau kita baca Galatia 5 ayat 23, lemah lembut ini adalah buah roh saudara ya. Kelemah lembutan bukan berbicara mengenai gaya bahasa ya. Jadi lemah lembut itu bukan yang gemulai-gemulai gini ya saudara ya. Ya, mungkin jangan disalahartikan ya. Kelemah lembutan ini bukan berbicara mengenai gaya bahasa atau intonasi yang gemulai saudara ya. Bapak Ibu tahu lah ya, yang gemulai itu kalau ada laki-laki yang gemulai gitu. Bukan itu ya saudara ya. Ya, bukan itu saudara ya. Biasanya Ahmad Dhani suka pamerkan di ini gitu, dia nggak dengar saudara ya, suka gemulai gitu ya Pak ya. Ya, suka begitu ya, bukan itu yang dimaksud ya. Ya. Jadi dalam firman ini kelemah lembutan itu bukan orang yang berbicara dengan santun ya. Ya, kalau ada suku-suku tertentu itu saudara, dia bicaranya lemah lembut, tapi bahasanya sebetulnya keras. Ada juga suku tertentu yang dia ngomongnya keras, tapi sebetulnya baik saudara ya. Biasanya kalau yang tinggal di gunung gitu kan, kalau manggil tuh, woi, ya itu bukan artinya dia kasar, sudah memang begitu ya. Mungkin Pak Nana kalau tinggal di kampung ya, pasti kan begitu ya. Apalagi tempat istri saya tuh, woi Horas, ya kan, bukan artinya kasar saudara, ya memang begitu ya. Nah, yang saya bicara bukan gaya bahasa atau intonasi atau suara ketika dia berbicara, tapi yang akan saya bicara mengenai kelemah lembutan adalah bagaimana sikap atau kesediaan untuk dipimpin, diarahkan. Jadi karakter lemah lembut itu erat dengan sifat rendah hati sebetulnya, ya. Kesediaan untuk diarahkan seperti halnya seekor lembu, ya. Seekor lembu pembajak ladang yang memikul kuk. Nah, ini sangat memberkati saya saudara ya. Saya terpikir ketika saya baca materi ini. Ya, coba Matius 11 ayat ke-29. Matius 11 ayat ke-29, pikulah kuk yang kupasang, belajarlah kepadaku. Ya. Pikulah kuk yang Yesus pasang, belajarlah kepada Yesus. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan, ya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau
sering berapa kali kami ke Toraja, kami lihat ada lembu ya dipasangkan kuk, biasanya di belakang itu ada yang mengarahkan. Ada sang pembajak yang mengarahkan. Supaya ketika dia membajak sawah itu enggak belok-belok saudara ya, dia lurus gitu kan, nanti dia balik lagi. Karena dipasangkan kuk. Ya. Ketika lembu ini dipasangkan kuk, pasti dia akan menurut. Dia turut apa yang dimau oleh sang pembajak. Nah, Tuhan katakan kuk yang Tuhan pasang ya, masalah yang Tuhan izinkan, persoalan yang Tuhan izinkan, itu sesungguhnya lemah lembut saudara. Kalau kita memiliki hati yang memiliki kerendahan hati. Ya, jangan ketika ada kuk, ya bayangkan kalau itu lembu dipasangkan kuk, kemudian dia lari kiri kanan saudara, apa yang terjadi? Sawahnya hancur-hancuran, badannya, punggungnya ini pasti luka saudara ya. Kalau dipasangkan kuk itu kan biasanya pakai kayu ya, kayu atau tali ya. Pasti akan luka saudara kalau dia melawan itu kuk yang dia pasang, sama seperti kita saudara. Ketika masalah terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak mau turut, kita tidak memiliki hati yang lemah lembut, kita akan terluka saudara. Kita akan berdarah-darah lewat masalah itu. Ya, jangan lari dari masalah, lawan masalah itu, hadapi masalah itu, karena di setiap masalah yang kita alami, pasti kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Banyak kesaksian sebetulnya dalam kehidupan saya dan saudara, keseharian kita. Ya, kita sudah mengalami persoalan yang begitu berat, tetapi kita hadapi masalah itu, kita berserah kepada Tuhan, kita berserah kepada sang pembajak yang mengarahkan kita, pasti hasilnya akan sempurna saudara. Amin saudara. Anak-anak Tuhan, saya dan saudara, orang yang dikasih oleh Tuhan, janganlah masalah itu, ya begini saudara ya, kadang-kadang kita itu memang manusia begitu saudara ya. Kalau kita melihat, makanya di sini karunia yang diberikan itu berbeda-beda, termasuk berkat. Kadang kita melihat, oh enak ya, keluarganya Pak Saiful, wah hidup rukun, ya kan. Suami istri melayani, anak-anak melayani, diberkati Tuhan, ya kan. Kami pun kadang-kadang begitu saudara, kami melihat juga orang lain di luar kami, oh enak ya diberkati. Dia pergi sana, jalan sini. Jadi kalau kita bicara seperti itu saudara ya, tidak akan ada habis-habisnya. Ya, setiap persoalan yang ada di rumah tangga kita, ya, itu bagaikan kuk yang Tuhan berikan. Kuk itu, Tuhan katakan, kuk yang dipasang itu lemah lembut kalau kita memiliki kerendahan hati dan jiwa yang besar untuk menghadapi masalah itu di dalam ketenangan. Karena di sini Tuhan janjikan akan mendapat ketenangan saudara. Ya, kalau masalah itu lebih besar dari kita, waduh memang agak repot saudara ya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, Tuhan memberikan kita masalah yang berbeda. Tapi pasti kuk yang dipasang itu ya, agar kita tetap lurus, tidak menyimpang ke kiri ke kanan ya. Agar kita tidak melenceng ke kiri ke kanan dari kebenaran firman Tuhan. Makanya dalam ayat ke-7 Tuhan katakan masing-masing kita memiliki karunia menurut ukuran pemberian. Jadi kita nggak bisa juga iri terhadap orang lain saudara ya. Kadang-kadang begini ya. Saya ambil contoh saya aja ya saudara ya, karena kalau saya ambil contoh orang lain enggak etis. Saya, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya dan istri saya itu memiliki sifat yang berbeda pasti. Memiliki hobi yang berbeda pasti. Memiliki kesukaan yang berbeda. Ya. Tapi ketika saya disatukan oleh Tuhan di dalam pernikahan yang kudus, dua jadi satu, ya. Artinya dua nggak bisa jadi dua saudara ya. Dua jadi satu, itu dilebur jadi satu. Karunia yang diberikan Tuhan kepada istri saya, itu berbeda dengan karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Ya, istri saya dulu sukanya makan bakso, saya nggak suka bakso.
Istri saya nggak suka mie, saya suka pangsit mie dulu. Tapi ketika kami jadi satu, ya kami suka dua-duanya, gitu. Ya kan? Apalagi, saudara ya? Ya maaf bicara, saudara. Istri saya suka traveling, ya. Saya jujur, saya nggak suka traveling, saudara. Ya. Tapi ketika kami jadi satu, saya jadi suka traveling juga, saudara. Ya, begitu. Kemudian Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya suka jalan ke desa-desa sebetulnya ya. Istri saya enggak suka. Tapi ketika saya ajak, ya kami sepakat itu hari, berapa tahun lalu kami mengunjungi hamba Tuhan di daerah Mamuju. Ya, capek saudara ya. Saya suka. Istri saya jadi suka gara-gara itu. Ya, bahkan kalau ada kesempatan mungkin bisa jalan-jalan lagi ke sana, menyupai hamba Tuhan. Kadang-kadang Tuhan memang izinkan kita ya dalam rumah tangga kita dengan yang tingkah laku yang berbeda disatukan asal kita mau memiliki apa saudara? Kerendahan hati. Ya. Mau. Dalam keluarga itu kalau nggak ada kerendahan hati saudara, waduh. Atau nggak ada kelemah lembutan, wah kacau saudara. Ribut. Jadi pikulah kuk yang kupasang. Ya, pikulah beban yang Tuhan berikan, baik dalam pelayanan. Konteks Rasul Paulus berbicara pada jemaat Efesus, ini adalah konteks kesatuan jemaat. Ya, masing-masing jemaat itu diberikan tugas, ya. Ada sebagai gembala, ya kan, di sini katakan ayat ke-11. Dan ialah yang memberikan baik rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar, itu masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab saudara, beban yang masing-masing. Ya, jadi tidak merasa, wah saya ini disuruh melayani Tuhan, padahal saya nggak mampu, enggak saudara. Saya yakin hamba Tuhan ketika menunjuk seseorang untuk melayani, ya pasti dia sudah berdoa dan Tuhan kasih mungkin Tuhan bicara dalam hati seorang hamba Tuhan, tunjuk bapak itu untuk melayani, tunjuk adik itu untuk menjadi singer atau menjadi pemain rebana atau menjadi pemusik, ya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kasih karunia kita berbeda-beda, asal kita mau menerima kuk beban itu saudara ya. Beban kita di gereja ini bagaimana masing-masing kita sudah membentuk komsel. Komsel itu sebetulnya adalah pembentukan jati diri kita untuk kita lebih dalam lagi mengenal Yesus lewat pribadi teman-teman kita saudara ya. Yang menarik dalam komsel kami, setelah pembacaan firman kita kadang-kadang bersaksi. Saya saudara ketika ada seorang yang bersaksi, kemarin minggu lalu tuh kesaksiannya panjang saudara ya. Saya pikir puji Tuhan saudara, kok bisa orang ini menahan kuk yang begitu berat dalam kehidupannya. Ya, kalau saya saudara, maaf bicara, saya katakan jujur, saya kan nggak akan mampu berada di posisi ibu itu saudara. Tapi ibu itu mampu. Dia bilang karena Tuhan. Nah, kalau kuk yang dipasang itu saudara ya, kita percaya kepada Tuhan, pasti kita mampu. Seorang anak muda juga bersaksi. Begitu berat beban hidupnya dari kecil sampai sekarang. Sampai dia melayani di tempat ini, dia masih terbeban oleh kuk itu. Tapi kuk yang dia terima dari Tuhan, dia jalani saudara. Dia bisa melayani Tuhan. Saya yakin karena dia memiliki kelemah lembutan, nurut apa maunya Tuhan. Memiliki kerendahan hati dan ketenangan di dalam Tuhan. Kemudian yang terakhir, ya hidup dalam kesabaran. Ya. Jika rendah hati berkaitan dengan kesediaan untuk tidak menonjolkan diri. Yang pertama tadi ya kerendahan hati. Yang kedua kelemah lembutan berkaitan dengan kesediaan diarahkan oleh Tuhan. Maka kesabaran hati atau long suffering ini berkaitan atau dalam bahasa
lebih jelasnya kesediaan menanggung segala sesuatu. Nah, itu saudara. Ya, orang sabar itu menanggung segala sesuatu. Disalah-salahin dia tetap sabar, ya kan? Pokoknya disuruh ke sana ke sini dia tetap sabar. Ya, memang dia menanggung segala sesuatu. Jadi istilah sabar bukan hanya menahan emosi, saudara, tapi bukan hanya menahan emosi negatif, kemarahan atau apa, tapi memang di situ ada unsur ketekunan dan tidak putus asa. Amsal 16 ayat ke-32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Ya. Amsal 16:32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang menguasai diri melebihi orang yang menguasai kota. Jadi bayangkan kalau orang sabar itu, Amsal katakan melebihi seorang pahlawan. Pahlawan kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia dikatakan adalah orang yang memiliki keberanian dan pengorbanan untuk membela kebenaran, pejuang yang gagah berani. Orang sabar adalah orang yang memiliki sifat pejuang dan gagah berani. Karena dia melebihi dari pahlawan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, musuh terbesar saya dan saudara adalah diri kita sendiri. Lawan saudara. Ya. Kesedihan kita, kerendahan hati kita, dan kemudian lewat kerendahan hati kita tidak menonjolkan diri, walaupun Tuhan berkati kita. Kelemah lembutan berbicara mengenai gimana diarahkan. Kemudian kesabaran ini berbicara bagaimana kesediaan menanggung segala sesuatu. Melebihi seorang pahlawan yang menguasai kota. Kesabaran termasuk adalah buah roh ya, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Ya. Kesabaran termasuk buah roh. Galatia 5 ayat ke-22. Kita bisa belajar mempraktekkan ya 3 hal ini dalam kehidupan rumah tangga kita aja dulu ya. Atau orang terdekat kita, bagaimana kita belajar kepada istri, kepada anak kita, kepada suami, ya, orang tua, oma-oma di tempat ini ya. Saya yakin oma-oma ini belajar kesabaran dari anak-anak mereka. Ketika dia mendidik anak mereka dari kecil, ya sampai menikah, itu pasti proses kesabaran yang oma opa harus jalani ketika mendidik anak-anak. Begitu anak-anak juga, ketika memiliki orang tua yang keras ya, kamu harus belajar agar kamu menjadi seorang yang berhasil. Anak-anak juga harus belajar sabar saudara ya, karena tidak ada nasihat orang tua yang menjerumuskan anaknya. Ya kan? Istri juga gitu, harus sabar menghadapi suami. Ya, saya biasa karena saya seorang pekerja, saya seorang marketing saudara ya. Saya sering bergaul dengan orang-orang yang menyimpang kiri kanan. Ya, kadang ada seorang bapak bilang gini, wah dimarahi lagi sama istri. Saya bilang kenapa? Ya pulang malam, ya pastilah saudara. Sudah pulang malam, badannya bau rokok, mulutnya bau minuman, gak punya uang lagi saudara. Ya dimarahin sama istrinya. Ya kan? Jadi kemudian ya itulah kita bisa belajar dari situ ya. Kalau kita memiliki suami seperti itu saudara ya, istri harus sabar. Suaminya perokok, peminum, ya gak punya uang lagi. Sabar saudara ya, seorang istri. Istri juga gitu. Ya suami juga gitu, harus sabar. Ya. Bapak Ibu kalau kita baca dalam kitab Kejadian, siapa yang memiliki inisiatif jatuh dalam dosa? Hawa. Ya, coba kita baca. Sebetulnya rencana Tuhan, beberapa minggu lalu seorang hamba Tuhan katakan, Taman Eden itu adanya di bumi. Saya amini saudara, saya percaya. Jadi Taman Eden itu diciptakan untuk Adam dan Hawa dipelihara, ya, dinikmati, beranak cucu di situ. Pada dasarnya dulu kita ini kalau tidak gara-gara Hawa saudara ya, kita ada di dalam Taman Eden. Tapi karena Hawa sayang kepada suami, dia mau suaminya itu
Selain memiliki Taman Eden, ya bayangkan saudara, sepasang kekasih ini memiliki taman yang begitu indah, pasti dia akan jumawa, wah kalau cuma taman ini nggak cukup, saya harus berkuasa. Jatuh dalam dosa. Makan buah yang terlarang. Karena mau memiliki pengetahuan yang baik dan jahat, memiliki pengetahuan sama seperti Tuhan. Inisiatif istri, pasangan yang membuat suami jatuh dalam dosa. Ya. Hati-hati saudara ya. Kadang-kadang istri terlalu sayang kepada suami, akhirnya suami jatuh dalam dosa. Ya, terlalu banyak tuntutan barangkali saudara ya. Akhirnya suaminya korupsi ya, seperti tadi kesaksian ya awal. Mungkin kalau bapak itu hidupnya biasa-biasa saja, ya tidak banyak tuntutan, mungkin saat ini dia menikmati surga di dunia ini ya, dengan jabatan, dengan uangnya, sama seperti Adam dan Hawa. Kalau Hawa tidak memiliki inisiatif, kita sampai saat ini saudara, mungkin ya ada di Taman Eden. Tapi ketika dosa itu mereka lakukan, Taman Eden itu berubah menjadi gersang. Semak duri tumbuh. Apa yang mereka makan harus mereka kerjakan. Ya mungkin pada saat, kalau seandainya tidak jatuh, mungkin ya ini saya punya pemahaman sendiri ya, tidak ada di Alkitab. Mungkin istri itu melahirkan enggak lewat rahim, mungkin ya. Tapi karena jatuh dalam dosa, susah payah seorang wanita melahirkan anak. Mungkin saudara ya. Itulah. Ya, suami juga seperti itu saudara ya. Istri sebagai penolong di rumah tangga, suami sebagai imam, jadilah contoh yang baik untuk istri dan anak-anak. Puji Tuhan, itu saja firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya jemput jemaat bangkit berdiri, saya undang pemain musik, kita sama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, agar kita tetap hidup. Ya, Rasul Paulus menasihati jemaat di Efesus dengan karunia yang berbeda-beda. Kita memiliki karunia yang berbeda-beda. Ya, tapi yang percayalah, Paulus katakan hiduplah dengan kerendahan hati, kemudian kelemah lembutan, kemudian kesabaran satu dengan yang lainnya, saudara ya. Apalagi di dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri saudara yang terkasih. Kita angkat pujian selidiki aku, puji Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku. Biarlah pujian ini menjadi doa bagi saya dan saudara kepada Tuhan. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, amin. Lihat hati, apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku,
kebaikan-Mu yang tak pernah habis. berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudaraku, yang saya kasih dalam Tuhan, pagi hari ini Tuhan berbicara dalam kehidupan saya dan saudara, agar kita mau diproses untuk lebih sabar lagi, saudara. Tidak mudah untuk serupa, segambar dengan Yesus. Saudara yang saya kasih, percayalah, setiap kuk yang Tuhan pasang dalam kehidupan saya dan saudara, sesungguhnya lemah lembut, asalkan kita memiliki kerendahan hati untuk berjalan bersama Yesus. Mungkin ada suami, istri, anak-anak pada pagi hari ini yang masih mengalami kesesakan, persoalan rumah tangga, ekonomi, sakit penyakit. Sabarlah, wahai saudaraku. Kita tidak sendiri, tapi Roh penolong dan penghibur itu selalu menyertai kita. Haleluya, sembah Dia. Haleluya. Ajar kami Tuhan, ajar kami Yesus, agar kami memiliki hati yang lemah lembut, ajar kami memiliki kesabaran yang lebih Tuhan. Haleluya. Kami boleh taat dan setia kepada-Mu. Haleluya. Yesus, ampuni kami Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan kami selalu menuntut yang lebih kepada-Mu Tuhan. Kami selalu menyimpang ke kiri dan ke kanan Tuhan. Ajar kami Tuhan pagi hari ini Tuhan, agar kuk yang Kau pasang Tuhan, kami mampu melewati hari-hari kami Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, terpuji nama-Mu. Jemaat saja katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat
berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku. Sekali lagi ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, proses kesabaran akan terus terjadi dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan menjadi umat pemenang di dalam Engkau Tuhan. Kami mau serupa segambar seperti yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami Tuhan. Persoalan masalah Tuhan izinkan. Kami percaya Engkau akan menyertai setiap langkah kami Tuhan. Sepanjang kami tidak menyimpang dari kebenaran firman-Mu, kami akan menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syukur kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan memberi persembahan untuk pujian Tuhan di tempat ini. Sambil kita mempersiapkan persembahan kita akan pujian bagi Tuhan. Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan terhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian-puji saat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tak berhenti, berlari sampai akhir. Tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. mari teman-teman saya undang bangkit berdiri semuanya. Naikkan pujian-puji saat terjadi. Sama-sama katakan. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Sama-sama kita tepuk tangan dan kepala kita. Haleluya.
Puji Tuhan. Dan salah bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Terima kasih atas persembahan jemaat Tuhan. Sebelum kita pengumuman, kita ada persembahan pujian dari Komsel wilayah 2, Sion. Tempat dan waktu, persilakan. Di atas mungkin. Tuhan buat persembahan pujian dari Komsel Sion. Saja kita akan mendengarkan pengumuman yang diadakan melalui multimedia. Silakan multimedia.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya seminggu ini? Saya yakin dan percaya ada sukacita yang luar biasa di dalam Tuhan. Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Mari kita saksikan kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Komsel GBI Oikumene telah dimulai dan saat ini terbagi menjadi 3 wilayah. Wilayah 1 meliputi daerah Telo, Antang, Puri, Todopuli, dan wilayah sekitarnya. Wilayah yang kedua meliputi daerah BTP, Telkomas, Bontoramba, Wesabe, dan sekitarnya. Dan wilayah yang ketiga meliputi daerah Daya, Sudiang, Maros, dan sekitarnya. Mari bergabung dalam grup WhatsApp atau hubungi nomor berikut untuk informasi mengenai Komsel. Pastikan kita semua tergabung dalam Komsel agar bertumbuh semakin dengan Kristus. Latihan untuk ibadah Generation of Light Community Church akan dilaksanakan setiap hari Jumat jam 7 malam bertempat di gereja. Dan latihan untuk ibadah raya Minggu pagi dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 7 malam bertempat di gereja. Mari jemaat Tuhan dan para pelayan untuk mengikuti doa puasa yang diadakan setiap hari Sabtu jam 4 sore bertempat di gereja. Jangan lupa hadir ya. Berikutnya, untuk hari Minggu, ibadah raya Minggu pagi akan diadakan pukul 9 pagi bertempat di gereja. Dan ibadah Generation of Light Community Church akan dilaksanakan hari Minggu sore pukul 5 sore. Kami mengundang seluruh jemaat yang hadir yang rindu untuk melayani Tuhan, mari bergabung dan mengambil bagian dalam pelayanan di GBI Oikumene. Mari kita pergunakan talenta dan waktu yang Tuhan telah berikan dengan baik. Demikian pengumuman sepekan, saya Yori, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, demikianlah pengumuman sepekan kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, ada yang baru pertama beribadah di tempat ini. Puji Tuhan, bisa lambaikan tangan. Puji Tuhan, ada 4 orang ya, puji Tuhan. Biar jemaat Tuhan bisa beri salam dulu yang dekat. Puji Tuhan, selamat datang di GBI Oikumene Tamalan Rea. Kami berharap bisa hadir lagi kembali di tempat ini maupun berjemaat dan melayani bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita bangkit berdiri semua. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Dengan iman kita katakan sama-sama, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Jiwaku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi, kita pujian ini.
Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Atas kasih setia anugerah-Mu Tuhan. Buat kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Buat pengalaman yang indah. Buat pertemuan yang indah bersama Engkau. Kami mendapat kelegaan Tuhan. Buat perjumpaan dengan Engkau pada siang hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkau sungguh baik. Sangat baik. Teramat baik dalam kehidupan kami. Waktu kami datang tadi Tuhan, tidak akan sama lagi waktu kami akan pulang. Karena Engkau memberikan kekuatan, kelegaan kepada kami. Lewat perjumpaan dengan Engkau, lewat pujian kami, lewat pemberitaan firman-Mu Tuhan, lewat penyembahan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah apa yang kami buat Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang datang menegur kehidupan kami. Datang meneguhkan kehidupan kami. Mengajar kami untuk lebih sabar lagi. Untuk lemah lembut kepada-Mu Tuhan. Merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami tidak mampu Tuhan. Tapi kami tahu oleh Roh-Mu Tuhan yang akan menguatkan kami. Untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan Tuhan. Kami dapat hidupi dalam kehidupan kami. Biarlah lewat kehidupan kami Tuhan. Kehidupan yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah pengurapan-Mu Tuhan turun atas hamba-Mu. Pakai dia lebih heran lagi. Dimanapun dia berada melayani Engkau. Banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati rumah tangganya, anak-anaknya, pekerjaannya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Bahkan buat pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang melayani Engkau. Sebagaimana apa kami melayani Engkau Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu turun atas kehidupan hamba-hamba-Mu. Pakai dia mereka lebih heran lagi Tuhan. Berkati kehidupan mereka Tuhan. Balas berlipat kali ganda kepada mereka. Pakai lebih heran lagi Tuhan. Untuk lebih sungguh-sungguh setulus hati mereka melayani Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kehidupan kami jemaat-Mu sepanjang minggu yang akan kami jalani. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami pikirkan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami dapat berhasil semua karena Tuhan. Apa yang kami sentuh, apa yang kami kerjakan semua untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kegiatan kami, jemaat-Mu sepanjang minggu ini, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau berkarya lewat kehidupan kami Tuhan. Sehingga apapun yang kami lakukan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terpujilah Tuhan, terima kasih buat kehidupan umat-Mu, pergumulan jemaat-Mu Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mungkin dalam kelemahan tubuh, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan ilahi terjadi atas umat-Mu. Yang dalam kesusahan Tuhan, yang berduka Tuhan. Biarlah penghiburan dari sorga turun atas kehidupan umat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga yang sudah jauh daripada-Mu Tuhan. Engkau jamah hatinya. Engkau tarik mereka Tuhan untuk kembali kepadamu. Memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Engkau menempatkan kami di bangsa ini. Ada rencana-Mu Tuhan buat bangsa dan negara kami. Oleh Tuhan kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara bangsa Indonesia. Karunia bangsa kami dengan keamanan, ketentraman. Jauhkan bangsa kami Tuhan dari roh percekcokan, dari roh yang menjauhkan kami daripada Tuhan. Berkati pemerintah kami Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden sampai pemerintah pelosok tanah air. Berikan roh kebijaksanaan Tuhan. Memerintah dengan takut akan Engkau. Sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang aman, makmur, sentosa. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Begitupun kota Makassar kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau menempatkan kami. Biarlah kota ini diberkati Tuhan. Dan karena kesejahteraan kota ini menjadi kesejahteraan kami juga. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau berkarya dalam kehidupan kami. Jadilah kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah kehidupan kami, kehidupan yang memuliakan nama-Mu. Kehidupan yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Terima
Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih Tuhan, seluruh umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu di pelosok tanah air yang membentangkan firman-Mu sebagai misi-Mu Tuhan. Engkau berkati dalam pelayanan mereka, pengharapan-Mu turun atas kehidupan mereka Tuhan. Untuk membawa jemaat-Mu Tuhan, untuk membawa umat-umat Tuhan, untuk berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kurniakan kepada bangsa kami roh pertobatan, sehingga bangsa ini menjadi bangsa dipenuhi dengan kemuliaan. Sehingga semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih pergumulan jemaat-Mu Tuhan, mulai dari anak sekolah minggu Tuhan, anak muda, bahkan kami orang dewasa Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan. Pakai hidup kami Tuhan, hidup yang berkenan kepadamu Tuhan, untuk lebih takut lagi Tuhan, lebih takut dan gentar mengerjakan keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, sehingga kami pada kali Engkau datang, pada kali yang kedua, Engkau mendapat kami tetap setia dan tak bercacat di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Bahkan kehidupan hamba-Mu, Ibu Gembala di tempat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berikan kekuatan kepada hamba-Mu Tuhan, untuk bahkan keluarganya, anak-anaknya, mantu dan cucunya Tuhan. Pakai mereka untuk melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Membawa kami jemaat-Mu untuk lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih Tuhan, anak-anak kami dalam menuntut ilmu, Engkau berkati. Karuniakan kepada mereka roh takut akan Engkau. Berikan hikmat pengertian Tuhan. Bergairah dalam Engkau, bergairah dalam belajar Tuhan. Sehingga mereka dapat berhasil semua karena Tuhan. Yang membutuhkan pekerjaan Tuhan, karuniakan pekerjaan yang terbaik bagi mereka sesuai dengan waktunya Tuhan. Yang membutuhkan teman hidup Tuhan, Tuhan menyediakan bagi mereka Tuhan. Teman hidup yang sepadan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Ini hidup kami Tuhan, ini doa dan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi di sorga. Oh, glory, 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 glory. Haleluya, haleluya. Oh dahsyat Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terpujilah Tuhan. Terima kasih. Oh dahsyat Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari kita arahkan hati kita, tangan kita, kita menerima berkat. Turunlah kiranya atas kita sekalian berkat kekuatan, berkat damai sejahtera, berkat sukacita akan turun dalam setiap pribadi, dalam setiap rumah tangga kita. Dan kita akan melihat damai sejahtera terjadi di setiap rumah tangga kita. Terpujilah Engkau ya Bapa. Ini doa kami dan kami akan mengakhiri ibadah ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima
takkan berhenti berlari sampai namanya sudah ajaib namanya. Roh Kudus Sertakan menjaga dengan hujan mujizat terjadi, mengalir pasalmu, nyalakan hatimu, menyanyi tercurah bersamamu dalam ajaiban terjadi. Roh Kudus membakar setiap kami akan hujan, Akan hujan mujizat terjadi, mengalir pasalmu, nyalakan hatimu, menyanyi oh 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 oh, tercurah pasalmu, nyalakan hatimu, menyanyi oh 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 oh, ajaiban terjadi. Roh Kudus membakar setiap kami. Haleluya. Dan kemudian bagi Tuhan kita. Terima kasih semuanya. Tuhan, mari kita berdoa dulu. Ayo pemain tamborin. Terima kasih. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pimpinan penyertaan-Mu dalam pelayanan kami pada siang hari ini.